Oke teman-teman, selamat pagi ya. Udah jam setengah 10 nih. Lanjutin lagi kita di MPLS ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini kita bakal ke MPLS teman-teman. Nah jadi untuk topologinya berubah lagi ya teman-teman. Di sini ada router CE, ini ada router VE, ini ada LSR. Sebenarnya ini LSR juga sih. PE dan juga CE. PE ini provider edge teman-teman, yang mana di sini yang nantinya pakai MPLS ya. Dan juga di tengah ini pasti ada LSR-nya ya. Jadi ini ada dua sih teman-teman, ada LAR, LR, label edge router. Biasanya di sini ya, di terakhiran nih. Dia paling ujung ya, soalnya dia itu yang nge-push labelnya teman-teman. Jadi si MPLS ini dia mainnya itu di layar 2 dan juga di layar 3 gitu, kayak tengah-tengah gitu teman-teman. Soalnya dia pakai labelnya di layar 2 dan dia juga perlu layar 3 teman-teman, soalnya dia perlu routing ya. Jadi dia nanti setelah dikasih label dia bakal menimpa jalur routingnya teman-teman, diubah nanti ya. Nah topologinya itu di sini LAR itu adalah label edge router, yang mana dia nge-push dan juga atau drop ya teman-teman. Bisa juga yang ngedrop gitu, karena nantinya ya ini ada topologinya teman-teman. Nah ini kan ini jadi LAR ya ibaratnya, karena dia nge-push si labelnya teman-teman. Nanti labelnya itu dikirim ke sini ke R2, masuklah label ini nanti di local binding teman-teman. Nah, jadi kita nanti pakai local binding sama remote binding teman-teman. Lalu labelnya ini setelah masuk bakal ditukar teman-teman. Jadi sudah masuk LAR ya, LSR label switch router, karena dia yang akan menjadi pertukaran labelnya teman-teman. Label yang 100 tadi ini bakal masuk ke sini ya, ke R2, terus labelnya ini bakal diganti oleh R2 jadi label 101 teman-teman. Nanti masuk lagi ke sini ke R3, label 101 tadi masuk, bakal diubah lagi labelnya menjadi 102 teman-teman. Nah, setelah 102 ini masuk ke router 4 ya. Nanti di sini si labelnya ini bakal di drop teman-teman, karena saya mau klien di R5 dan juga R1 mereka nggak ikut ekosistemnya si MPLS teman-teman. Mereka cuma ngasih label aja, mereka nggak ikut-ikutan untuk nge-switch labelnya teman-teman. Jadi kita pakainya IMP0 ya, yang mana IMP0 ini dia bakal membuang label yang sebelumnya ini teman-teman. Kan ini masuk ya 100 masuk sini, 101 masuk sini, 102 masuk sini. Baru setelah di sini kita kan nggak mau ini ikut MPLS teman-teman. Jadi kita buang aja labelnya ya. Begitu juga sebaliknya, kita bakal ini juga teman-teman bikin biar bisa komunikasi ini dua arah ya, antara klien di R1 yang 1.0 dan juga R5 di 2.0. Itu dia kurang lebih sama teman-teman, cuma dibalik aja ya. Di sini dia jadi nge-push labelnya 200, masuk ke sini jadi 200, dikirim lagi jadi 201, terus masuk lagi 201, dikirim jadi 202, 202 masuk, labelnya dibuang untuk si R1 teman-teman. Nah mungkin kita langsung mulai aja ya. Ini nggak habis kan ya lisensinya, soalnya habis teman-teman lisensi, jadi saya install ulang gitu routernya. Oke, ini udah aktif semua, aman ya, semoga aja nggak lisensi. Oh iya, saya hapus konfigurasinya dulu teman-teman, jadi saya skip dulu ya, saya hapusin dulu. Tes, oke aman ya. Nah ini sudah saya hapusin teman-teman konfigurasinya, karena belum kehapus ya, lupa. Jadi kita mulai dari R1 aja. Nah teman-teman, pertama setupnya itu, karena kita nggak pakai LDP ya, LDP ini nanti otomatis kalau ini nyala teman-teman bisa matiin dulu. Terus jangan lupa MPLS setting, karena kita kan pakai labelnya itu 200 dan 100 ya teman-teman. Defaultnya itu sini dari 16 nih, cuma saya tambahin ya. Nah jadi teman-teman ganti dulu nih, biar kalau misalnya nomornya itu, ini kan saya ya 1000, otomatis 1000 ke bawah itu masih bisa dipakai. Soalnya kalau di sininya 16 atau 5 atau 1 defaultnya 16 sih, dia nanti teman-teman mau pakai 100, angka yang di atas 16 itu nggak bisa teman-teman, soalnya labelnya itu dipakai sama si LDP ini ya. Bukan LDP sih, label dynamicnya ini teman-teman, yang nanti dipakai oleh LDP gitu. Jadi teman-teman ubah dulu nih, kasih aja 3000, 2000 gitu, biar teman-teman nggak kena timpa gitu. Saya cobain deh biar enak nih. Soalnya gini ya, soalnya ini teman-teman, kalau kita bikin local binding itu kita masukin, anggap aja 192.168.1.0.124. Nah teman-teman kasihlah 17, dia nggak bisa nih. Nah jadi teman-teman ubah aja tuh
soalnya ini ribet ya, bikin error gitu. Jadi kita tambahin aja nih angka 22 ya. Oke, kita mulai teman-teman. Karena kita kan pengen ngambil ini ya, pengen ngambil klien ini ya, kita pengen reach klien ini lewat jalur MPLS, maka di sini kita pakai remote binding teman-teman. Jadi remote binding itu yang ke outnya teman-teman, anggapnya gitu ya. Sedangkan yang local binding itu in-nya teman-teman. Nah, langsung aja karena kita mau ambil si 2.0 nih. Ini kliennya ada teman-teman di R5 ya. Ini mana ya, R5. R5. Oh, itu di atas tuh. Nah, ini sudah saya siapin ya kliennya. Nah, oh ya, jangan lupa teman-teman, ini si MPLS ini kan dia kan di layer 2 dan layer 3. Jadi teman-teman pastiin dulu untuk si routernya ini udah connect semua teman-teman. Ini saya pakai OSPF ya. Jadi teman-teman wajib pakai routing lain gitu. Misalnya static, bagusnya OSPF sih teman-teman. Pakai default aja gitu, backbone semua biar enak. Langsung aja teman-teman, nih R5 ya, nih klien yang pengen kita ambil nih. Nah, ini ya 2.1. Kita ke R1 dulu. Nah, karena kita pengen ngambilnya 2.0, maka kita isi aja di sini teman-teman 192.168 2.0/24 ya. Ini kita kopas. Nah, di sini sesuai apa namanya? Ini aja ya. Sesuai topologi. Nah, itu kita kasih 100 teman-teman labelnya ya. Next hopnya teman-teman isi IP dari si router 2 teman-teman. Si router 2 ya nih. Saya ngeceknya gini sih. Kalau nggak salah 10.2 gitu. Nah, ini ya. Nah, ini kan 11. Sini 10.2. Nah, udah gini aja teman-teman. Dia bakal aktif. Oh iya, di sini ada ya di 102. Nah, kita sudah melakukan push ya. Kita udah di R1 ini kan ibaratnya aku pengen minta klien si 2 ini, aku jalur si R2 ya katanya gitu teman-teman. Terus di R2 kita bakal lanjutin label yang diminta oleh R1 teman-teman. Nah, kan lah si remote itu kan out ya, sekarang in-nya itu di local binding teman-teman. Ini sama kan ya, kalau di sebelah 100 juga nih teman-teman. Karena di sini 100, kita isilah 100 teman-teman. Aduh. Nah, kita isi 100 ya. Ini udah masuk, dia bakal jadi gateway teman-teman. Tandanya connect ya. Terus kita bakal terusin si label dan juga reach destination-nya tadi ya, karena kan kita pengen ambil yang 200 ini teman-teman. Jadi kita kasih label dari R1 ke R2, kita minta aku kasih label 100, aku pengen klien 2.0 teman-teman. Nah, kita bakal terusin dari R2 karena ini nggak boleh sama ya labelnya, jadi kita bakal kasih label baru teman-teman. Tapi sebenarnya boleh sih sama, cuma lebih bagus gini ya. Nah, kita kasihlah dia 101 ya. Saya gitu teman-teman biar berurutan ya. Jadi nggak kalau di dunia nyata mungkin jutaan ya. Teman-teman sakit kepala tuh. Kita lanjut teman-teman, di sini ada 10 6 ya. Kita cek topologi aja deh. Terusnya 6 sih. Oh iya 6 ya. Next hopnya itu yang di sebelahnya teman-teman. Nah, kita kasih kirim, dia aktif lagi ya. Nah, ini udah aktif, kita pindah ke R3 teman-teman. Kita bakal terusin si labelnya ini sampai ke sisi R4 teman-teman. Nanti di R4 kita buang labelnya. Ini R3 ya, tadi itu 100 berapa ya? 101 ya. Oke, berarti sini 102 teman-teman. Saya berurutan gitu ya, labelnya biar enak. Nah, di sini kan masuk ya. Berarti in-nya itu label sebelumnya teman-teman. Kita kasih aja 102. Nah, ini sudah gateway route, berarti udah connect teman-teman. Terus teman-teman, terusin lagi labelnya ke 103 ya. Nah, ini kita cari lagi untuk di sini. Saya cek di sini aja teman-teman. Kalau teman-teman pengen pakai topologi saya ikutin aja juga. Berarti 110 ya, karena saya pakai PLSM ya. Aduh, mana nih? Dibuang dulu deh. Kita higakan aja. Oke, berarti situ 110 ya. 110. Oke, dia udah aktif juga teman-teman. Kita ke R4 karena R4 ini jadi ujungnya ya. Mana R4 kita ya? Oh, ini. Nah, tadi 103 ya. Kita bakal, karena dia masuk lagi ya labelnya dari si R3, dikasih label 103, kita masukin lagi labelnya. Nah, sekarang di sini karena saya nggak pengen kan ya si R5 itu jadi ikut MPLS, jadi saya buang aja teman-teman labelnya ya. Ini kan sudah masuk nih label 103. Saya
sebenarnya si ini nomor 3 teman-teman nih, EMPL 0 ini label nomor 3. Tapi ya bisa aja sih teman-teman isi 3 gitu. Soalnya dia label 3 ya. Cuma di sini enak beklik ya, jadi nggak usah dimasukin gitu. Ini 14 ya. 10.10.10.14. Oke. Nah, ini udah teman-teman. Kita cek dulu tabelnya, teman-teman bisa cek di sini. Nanti ketika kita ping harusnya ada trafficnya di sini ya. Jadi buat mastiin dia udah connect atau enggaknya itu teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, ini udah kebentuk LDP-nya teman-teman, cuma belum ada trafficnya ya. DR5 mana R5? Nah, karena di sini nggak perlu ya di R5 ini teman-teman. Soalnya nanti kita perlunya di sini nih, local binding. Oh iya teman-teman. Di R1 belum kita local binding ya. Di local binding. Oh belum, di R5 dulu. Sorry. Jadi di R5 ini kita bakal remote binding. Hapus aja deh. Sebentar ya, saya agak lupa nih teman-teman. Sebentar ya. Saya stop dulu, saya agak lupa. Oke teman-teman, di sini kita local binding lagi ya. Ternyata saya lupa nih. Di sini labelnya itu kosong ya. Sebentar, saya agak lupa juga sih. Oh iya teman-teman, nggak perlu ya, karena kan di R4 itu dia udah ngebuang si labelnya teman-teman, udah dihapus ya, jadi kita nggak perlu. Nah sekarang kita bakal lanjut untuk kan si R1 udah nih ya, sudah diterusin sampai ke R5 teman-teman untuk MPLS labelnya ya. Nah sekarang kita bakal balik ya untuk ngasih si R1-nya ini, kita dari R5 pengen ke R1 teman-teman. Nah seperti yang di L1 juga, kita bakal kasih label, masuk sini, labelnya itu diganti, masuk sini lagi. Ya kurang lebih kayak R1 teman-teman, yang mana di sini kan ya kita dari R5 kita bakal kasih remote binding, kita bakal kasih tahu saya pengen si 1.0 jalur dari sini, destination-nya 1.0, labelnya saya kasih nanti dipisah-pisah ya. Ini setelah masuk di sini teman-teman, labelnya kan dikirim ya, terus diganti, labelnya masuk lagi, diganti lagi, labelnya masuk lagi, diganti lagi, baru dibuang ya ke R1 teman-teman. Langsung aja kita selesaikan ya di R5. Sini kebalik ya, jadi sini kita ganti jadi ya sebenarnya mirip static routing teman-teman, cuma dia pakai label aja gitu. Ini 200 ya, biar enak tuh. Ini kita cek topologinya. Berarti di sini 13 ya teman-teman, 10.10.13. Teman-teman kalau pakai topologi saya bisa. Oke, ini udah teman-teman, lanjut ke R4 ya. R4 dia bakal masuk lagi teman-teman. Ya kurang lebih teman-teman mutar-mutar aja ya. Di sini kita kasih 200 ya. Karena sebelumnya di R5 itu kita kasih label itu 200 teman-teman. Nah, di sini kita bakal terusin lagi si label 200 yang dikasih R5 tadi teman-teman. Nah, sini kita ganti 201 ya. Sini kita cek dulu IP-nya. Berarti di sini 10.10.9 ya teman-teman. Jadi dia ngebolak-balik teman-teman. Oke, ini udah aktif. Pastikan juga keduanya ini udah G ya, gateway teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke R3 ya. 201 tuh kabelnya. Oke, kita masukin lagi. Karena tadi itu kan dikirim dari R4 ya, berarti kita masuknya di local binding teman-teman. Tadi itu 201. Oke, terus di sini kita bakal ubah lagi teman-teman untuk si labelnya ya. Tadi itu 200 berapa? Bentar ya. 201 ya, berarti di sini 202 nih. 202, terus jalurnya itu cek dulu 10.10.5 ya. Oke, kita lanjut lagi ke R2 teman-teman, ini perhentian terakhir kita ya. Terus di sini 202 ya, saya cek dulu ya teman-teman di R3. Dia ngirimnya berapa? 202, oke. Nah, terus kita kirim ke ini udah terakhir ya. Berarti sini berarti di sini kita pakai IMPL 0 lagi teman-teman. Kita bakal buang si labelnya ya.
IMPL nulls, terus kita kasih kalau nggak salah 100 101. Oke, kita udah selesai teman-teman untuk setup si MPLS-nya. Kita bakal langsung aja pakai traceroute ya untuk melihat si ininya. Ini kita dari R1 aja deh. Dari R5 aja dulu. Yang dekat ya. Nah, kita ketul. Saya cek rekaman bentar ya, takutnya error suaranya. Oke, aman ya teman-teman. Ini udah 15 menit ya. Cukup singkat juga. Kita kasih aja di sini 1.1 ya. Kita cek nih apakah udah masuk teman-teman. Nah, ini udah masuk ya. Jadi labelnya itu sesuai dengan yang kita setting sebelumnya teman-teman. Yang mana dia jalur 200 dulu, 201 dan 202 teman-teman. Seperti di topologi ya, jalur 200 label 200 dulu, 201 baru 202. Kenapa di sini nggak ada labelnya? Karena sudah kita buang ya teman-teman. Jadi nggak ada labelnya tuh. Ini udah ya teman-teman, kita lanjut di R1 nih. Kita bakal coba untuk traceroute lagi. Mana ya tool ya? Kita kopas-kopas aja ya. Berarti 1 kita coba juga apakah jalan teman-teman. Timeout ya. Coba kita cek dulu di MPLS-nya ya. 100, oke. Ini nggak ada, kita cek di R2 nih teman-teman. Kayaknya ada yang salah nih. Remote binding betul, local bindingnya udah jalan. 100, oke. Betul ya, kita akan kirim 100 tadi ya. Kita cek dulu di R1. Oke, betul, labelnya benar dikirim. Kita cek tabelnya. Oke, ini jalan keduanya. Kita cek di R3 ya. Local bindingnya kita cek di R3. 102. Cek di R2. Oh, di R2 ini 101 ya. Situ salahnya ternyata. Ya banyak-banyak membaca sih. 101 ya. Terus di sini 102. Ini salah nih. Oh, 103. Di R4 ini kan sudah R3 ya, kita cek di R4 nya teman-teman. Di R4 itu betul ya 103. R3 aku ngirim 100. Oh 100 dan 101. Cek topologi ya. Di R3 itu 102. Oh sampai L. R3 ini 101, 102. Di R4. Nah ini 102 nih salah. Kan kita ngirimnya 102 ya teman-teman dari R3 nih. Kita cek ya, di R3 kan kita remote bindingnya 102. Oke, berarti nggak fokus ya saya teman-teman. Ini udah bener nih, coba kita coba di R1 lagi ya. Kita traceroute lagi. Oke, udah bisa teman-teman. Ternyata memang saya nggak fokus ya. Entah kenapa kalau begini-begini nih nggak fokus teman-teman. Nah jadi gitu aja ya teman-teman. Kayak berarti dari video tadi saya, tapi penjelasannya sama ya teman-teman. Untuk si MPLS ini dia cuma ngasih label. Nah, helikopter ya. Oke, udah ya. Nah dia tadi pengen saya skip kalau lama ya, karena troubleshooting ini lumayan lama ya cek-cek. Ternyata sebentar aja jadi nggak apa-apa. Nah jadi cukup simpel aja teman-teman, karena ini label statik ya, nanti kita LDP otomatis teman-teman nggak bikin ginian ya. Ini biar kita paham aja gitu cara si MPLS ini bekerja, yaitu dia bakal dari router ini kan dia nggak ikut ini ya, nggak ikut MPLS teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini CR5 itu dia nggak ikut si MPLS teman-teman, karena dia di sisi customer ya, karena kalau pakai MPLS ini cukup berat untuk resource-nya teman-teman. Jadi si ISP aja ya yang modal, soalnya routernya mahal gitu. Nah cukup simpel teman-teman caranya itu tadi. Dari R1 kita bakal nge-push ya, kita ngasih label, kita kasih keluar yang mana kita pakai remote binding teman-teman di sini ya. Mana ya? MPLS. Nah ini ya, jadi remote itu keluar, lokal itu in teman-teman masuk ya. Jadi cukup simpel. Di sini kita nge-push si labelnya ini
twing, kita kasih 100 gitu. Masuklah di sini di R2 kita lokal binding teman-teman. Nah, masuk di sini ya label yang dibuat kita tadi teman-teman. Ini 100 ya. Terus karena dia sebenarnya boleh sama kalau pakai LDP ya. Kadang ada yang sama labelnya teman-teman, tapi bagusnya itu kan dipisah gitu biar enak ya kita mantaunya jalur mana gitu. Setelah itu dia bakal masuk ke R2, karena labelnya ini udah sampai ya di R2, kita bakal ganti labelnya teman-teman menjadi 101 ya. Masuk karena pengen ganti label, kita pengen ngirim labelnya itu, maka kita pakainya remote binding teman-teman di R2 ya. Tadi sini kan ada ya remote binding. Nah, ini saya lanjutin lagi kiriman labelnya teman-teman 101. Saya kirim lagi ya ke R3. Di R3 itu dia masuk lokal binding R3. Nah, di sini ya, masuk lagi tuh labelnya. Kan dia dikirim perlu masuk dulu ya. Masuk dulu 101. Setelah masuk kita ganti lagi labelnya teman-teman. Nah, masuklah di sini ya. Nih saya kirim label 102 ya aja katanya. Oke, saya terima 101. Pakai saya kirim ya pakai remote binding. Terus masuk di R4. Oke, saya terima pakai lokal binding. Nah, terus kita main nge-push lagi. Cuma kali ini kita nggak pakai label. Jadi kita pakai IMPL 0 teman-teman. IMPL 0 ini dia bakal ngebuang si labelnya. Biasanya itu ingress namanya ya. Coba kita cek. Oh enggak ya. Ingress itu yang di akhirannya teman-teman. Itu yang di akhiran mana ya? R4 harusnya ingress nih. Oh enggak ya. Berarti kita pakainya di LDP aja nanti teman-teman. Karena ini akhirannya itu klien ya. Jadi nanti di LDP, soalnya ada ingress itu tukang nge-pushnya teman-teman. Terus kita cek R5 deh. Nah, harusnya di sini ada nih, cuma nggak muncul ya. Mungkin kita pakai LDP aja nanti buat contohnya ya. Jadi ada ingress itu buat nge-push, terus ada egress itu yang terakhiran, MPLS terakhir ya. Nah, jadi begitu aja teman-teman cara kita mengkonfigurasi MPLS ya. Cukup simpel teman-teman, mirip kayak static routing karena ini static ya. Kita manual. Soalnya kalau kita pakai LDP nanti teman-teman mirip BGP gitu, cuma masukin transit sama destination translation kalau nggak salah, DST translation teman-teman. Jadi teman-teman itu otomatis nanti dibikinkan sama si ini ya. Mana tadi? Si LDP ini ya. Nah, ini teman-teman, nanti teman-teman aktifin aja ya, cuma itu untuk next video teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Caranya cukup simpel gitu, cuma teman-teman pakai remote sama lokal gitu. Remote itu masuk, lokal itu remote itu keluar, remote itu keluar, lokal itu masuk. Jadi labelnya itu dikirim sampai ke tujuan teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya bagaimana kita memahami mungkin ya, karena ini kan masih statik ya, jadi kita pengen tahu dulu MPLS itu gimana sih cara kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. 23 menit ya.